Di sebuah desa sunyi di Mojokerto, Jawa Timur, hidup seorang lelaki tua berusia 70 tahun yang sering dianggap edan, bahkan sesat. Namanya Mbah Surontanu. Bukan karena beliau berteriak di jalan, bukan karena mengganggu orang lain, tapi karena tempat tinggal yang beliau pilih bukan rumah biasa. Selama 1 tahun penuh, dengan tangannya sendiri, Mbah Surontanu menggali tebing batu keras hingga terbentuk sebuah ruang gelap yang lebih mirip goa daripada rumah. Karena rumah saya ini, buat rumah. Oh, rumah kedua. gitu, rumah kedua. Iya, oke. Rumah kedua Mbah Surontanu. Oke. Pintunya dialiri air yang menetes bagaikan tirai. Disitulah beliau tinggal. Dindingnya dingin, sunyi, jauh dari keramaian, dan hanya diterangi cahaya seadanya. Ya, Nah, pernah itu ada firasat mimpi. firasat mimpi. Mimpi apa, Mbak? Mimpi kan buat bukan menggali di dalam sini. Namun bagi Mbah Surontanu, tempat itu bukan sekedar rumah. Di sanalah beliau beristirahat, berdiam diri, dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesunyian yang tidak semua orang mampu memahaminya. Enggak, Mbak? Ya pernah seperti itu. Pernah ya. Pernah Dianggap edan, dianggap gila gitu ya. Tapi memang tidak. Warga sekitar sering memandangnya dengan heran, bahkan menganggapnya tidak waras. Tapi satu pertanyaan masih menggantung. Apa sebenarnya yang dicari seorang pria tua hingga memilih hidup sendirian di dalam goa yang ia gali sendiri? Dan kisah Mbah Surontanu jauh lebih dalam daripada yang terlihat oleh mata. Kita menggali terus kemudian bermunajat di dalam dianggap sesat sama seseorang itu pernah nggak seperti itu? pernah aja, pernah itu. Berarti pernah dianggap sesat gitu ya? Oke, ketemu lagi dengan channel Cakra Panorama. Kali ini kita berada di Desa Njiu, Kecamatan Kutorjo, Mojokerto, Jawa Timur. Dan hari ini kita mau mengunjungi suatu tempat yang cukup unik, teman-teman, yang ada di tempat ini ya. Semoga teman-teman yang menjalankan ibadah puasa tetap selalu diberikan keberkahan ya. Ibadahnya diterima oleh yang maha kuasa, teman-teman ya. Sehat selalu untuk kalian semua. Dan hari ini nanti kita akan mengunjungi salah satu tempat ya, teman-teman, yang dimana tempat ini cukup unik. Rumah batu, mungkin jaraknya kurang lebih berapa meter ya dari sini, teman. Nanti kita ke sana ya, Sobat Cakra Panorama, mungkin beberapa menit ya ke sana. Pemandangannya cukup bagus ya. Hari ini bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, dan kita dan saya akan tetap menyajikan tayangan-tayangan yang unik dan bisa menghibur kalian semua. Di sana Gunung Penanggungan, teman-teman. Gunung Penanggungan kalau di sana ya. Gunung Penanggungan. Terus kemudian di situ juga mana ya? Kurang tahu juga sih. Pemandangan cukup bagus ya, Sobat Cakra Panorama. Oke. Nah, seperti ini ya, lokasinya menarik banget. Dan kita akan menyusuri sungai, teman-teman, menyusuri saluran air ya, sungai kecil yang digunakan warga sebagai tempat apa ya, sebagai aliran irigasi persawahannya. Dan kita hari ini mengunjungi Mbah Surontanu ya, Pak Adi Surontanu, yang beliau, informasi yang saya dapat, beliau itu tinggal di sana, bertapa di sana ya. Beliau berkata bahwasanya itu adalah rumahku, adalah istanaku, teman. Nah, seperti ini lokasinya ya. Mendung sih, ini bulan puasa tapi mendung, seweger jadinya, teman. Nah ya, asri ini tepat jam 12 siang nih, dan saya tetap ke sana nih, teman, Sobat Cakra Panorama. Oke. Dan kita masih melakukan perjalanan ke sana kurang lebih nanti
nggak tahu beberapa menit ke sana teman-teman. Ya, karena lokasinya berada di pinggir tebing ya. Pinggir tebing atau pinggir jurang teman-teman. Pinggir jurang ya. Kalau di pinggir jurang sih pokoknya di tebing teman-teman. Nah, beliau itu menggali berapa bulan ya atas bisikan gaib teman-teman. Sobat Cakra Panorama. Bagus nih pemandangannya. Masuk lubang. Mendung hari ini. Nah, di situ juga ada air terjun. Terus kemudian di sana itu juga ada, nggak tahu ya, itu punden atau apa gitu ya. Karena kalau lihat dari sini itu ada makam, ada beberapa makam di sini teman. Kemudian dikasih pagar keliling. Nah, di sana juga ada air terjun ya yang cukup berjernih airnya. Mungkin dari aliran yang di atas sana, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke sana, berjalan menuju ke lokasi tersebut, teman-teman. Nah, oke. Nah, setelah ini nanti kita akan turun, teman-teman. Turun ke bawah ya. Kalau turun ke bawah itu, kalau naik ke atas, teman-teman. Oke, kita lanjut ya melakukan perjalanan ini. Kita masih menyusuri sungai. Nah, begitu teman-teman. Dan setelah ini nanti kita akan turun teman-teman. Ini kalau nggak salah turunnya ya. Ini tempat turunnya teman-teman. Nah, ini turun. Jadi air sungai atau air terjun itu gemberajak ya, suaranya terdengar sampai sini. Jadi masih seger banget di sini teman. Pemandangannya pun luar biasa. Itu gunung apa ya? Oh, Gunung Penanggungan itu teman-teman. Itu Gunung Penanggungan teman-teman. Kalau di sana Gunung Welirang ya, itu kelihatan pucuknya saja nih. Dan kita turun ya, pakai sandal tadi ini saya. Pakai sandal seperti ini. Jadi agak licin sih. Oke. Kita masih turun untuk ke lokasi mana ya? Lewat mana ini? Kakiku keluar nih. Nah, itu ya, kita menuruni tebing ya, tebing ini teman. Ini tebing. Pemandangannya, luar biasa. Ya. Ini masih cari jalan nih, teman. Oh, ini kayaknya ya, bawah ini ya, teman. Oh, ini kayaknya, teman-teman. Sobat Cakra Panorama. Kalau nggak salah di situ ya, teman-teman. Kalau nggak salah sih. Coba nanti kita lihat ke sana ya. Rumah goa atau istana ya, teman. Kalau sini tuh menyebutnya istana, teman-teman. Nah, ini sungainya. Nah, itu kita sudah dapatin. Oh, ternyata ada orangnya, teman. Kok saya salah jalan ini aku? Kok saya jalan? Oh, beliau di sana, teman. Assalamualaikum. Nah, ini ada orang nih di sini ternyata yang tinggal di tempat ini, teman. Nah, Pak, siapa Pak? Pak De Surontanu. Pak De Surontanu. Oh, nggih. Jadi gini Mbak, aktivitas sehari-hari apa nih Mbak? Sampai Mbak? Cari rumput. Cari rumput. Mbak, aku dapat kabar ini dibuat oleh Mbak Surontanu sendiri. Rumah batu. Rumah batu. Oke. Ini awalnya gimana Mbak?
ceritanya nih kok tiba-tiba punya kepikiran aku kayaknya buat rumah deh gitu, gimana ceritanya? Awalnya ya tertutup ini tertutup awalnya. Ada rumput-rumput itu banyak sekali di dalam sini. Rumputnya banyak sekali. Oke, terus Mbak? Batu banyak di dalam ini. Di sini. Terus Mbak, ceritanya tuh kok tiba-tiba ada keinginan untuk buat rumah batu, gimana ceritanya? Itu menggali ini ya. Ada niatan apa? Ada hajat kah? Ada cacat untuk kedesanan rumah saya ini, buat rumah. Rumah kedua. Gitu, rumah kedua. Ya. Iya, kayak rumah kedua Mbah Surontani. Oke. Jadi awalnya nih, wah aku harus buat rumah kedua nih. Dan itu harus terbuat dari batu, gitu ya Mbak ya. Ada tantangan apa Mbak? Kesulitannya? Kesulitannya batunya agak besar gitu. Oh, kesulitannya ketika batunya agak besar. Dipahat dengan apa Mbak? Untuk katak, Tatah. untuk dipecah. Kayak gini, misal. Oh, kayak gini ya. Mbah, saya melihat ini kan kayaknya bangunan lama nih, Mbah. Nah, ini yang lama. Nah, artinya tempat ini sudah ada, cuma tertutup tanah gitu. Nah, tertutup tanah dan yang atas ini yang lama. Yang lama. Terus sama mbahnya diteruskan, dibuat pola-pola gini. Oh, pola-pola pilar-pilar gini, Mbak. Oke. Bentar, mana ini? Bener. Oh, tuh, dalam, Mbak. Dalam Ada berapa kira-kira ukurannya ini, Mbak? 3 meter ada. 3 meter yang mana? Yang ini. Kalau dari ini? Yang atas ini dalam. Oh, dalam itu 3 meter. Kalau ini, Mbak, kalau ukuran dari depan nih sampai ke dalam. Kira-kira 5 meter. Oh, teman-teman. Oke. Kesulitannya itu tadi, ketika ketemu batu besar. Itu batunya itu pecah dulu. Metal keprok. Oh, dipecah. Dipecah dulu, baru bisa. Banyak batunya gitu, Mbah. Banyak. Itu enggak, Mbah, waktu selama berapa? 4 bulan ya? 4 bulan. 4 bulan membuat rumah batu, rumah kedua gitu ya. Ini Mbah, selama membuat rumah batu ini, Mbahnya itu pernah mendapatkan ini enggak apa benda-benda yang aneh gitu, semacam mungkin pusaka atau batu-batu ini, batu-batu mulia kah gitu? Enggak ada. Enggak ada, Mbak ya. Artinya memang tempat ini murni alam begitu ya, Mbak ya. Murni dari alam. Mbah, sebelum menggali tempat ini, Mbah itu pernah dapat bisikan atau mimpi sesuatu nggak, Mbah? Sehingga Nah, pernah itu ada firasat mimpi. firasat mimpi. Mimpi apa, Mbak? Mimpi kan buat kita menggali di dalam sini. Mimpinya disuruh menggali. Ya. Itu mimpi sosok apa, Mbak? Secara gaib mimpi. Waktu ritual saya. Waktu itu. Waktu munajat ada bermimpi. Tapi dapat bisikan gaib gitu ya, Mbah ya? Itu anu, Mbak, yang bisikin itu seorang kakek kah, nenek kah, atau perempuan atau apa? Atau suara? Seorang laki-laki pakai jubah. Oh, laki-laki pakai jubah. Masya Allah. Mbak, kalau di ini, Mbak, pilar-pilar ini memang sengaja dibuat untuk apa nih ceritanya nih? Untuk apa dibuat pilar-pilarnya ini? Jaga. Dibuat untuk apa? Untuk sebagai penguat saja kan? Penguat. Dibuat untuk penguat, teman-teman. Terus itu, Mbak, ada pola-pola itu, Mbak. Kayak semacam tempat apa itu, Mbak? Nah, itu kotak-kotak itu. Nah, itu. Itu barang-barang ada di sini untuk menampung barang-barang yang ada di sini. Terus, Mbak, kalau Mbah Surantani tidur di sini itu kan ini, Mbak, gelap gitu. Iya, kalau malam itu Enggak pakai itu. Oh, itu ada lentera juga. Iya, pakai bendera. Ada. ada gambar itu. Pakai lentera. Sudah berapa tahun tinggal di sini, Mbah? 4 bulan.
Baru 4 4 bulan. bulan. Galinya ini berapa tahun? Nah, ini 1 tahun kalau menggalinya. Oh, menggalinya 1 1 tahun, tinggalnya Tinggalnya sudah 4 bulan. 4 bulan. Oh, kebalik berarti saya yang tadi ya. Enggak, narasiku kan tadi kan buatnya 4 bulan, ternyata 4 bulan itu tinggalnya. Baru berarti ya Mbak yo, baru oke. Mbak, nggak ada ini Mbak, nggak takut Mbak. Loh, ada yang ini. Teman-teman, Mbak, boleh mbahnya ke sana Mbak. Tapi itu air ya Mbak ya? Ada airnya ini. Bentar, Mbak. dari situ Mbak. Lewat sini yang saja Mbak. Nah, lewat sini Mbak. Aku tak dari sini saja. Oh, ada air teman-teman. Oke, itu air teman. Jadi itu apa buat apa Mbak? Itu Mbak? Ini untuk buat mau mandi nih, mandi di sini. Oh, mandinya di sini. Oke. Oh, ada kolam renangnya gitu ya. Jadi saya ingat itu di TV-TV itu apa primitif apa itu Kang yang di luar negeri itu? Survival. Itu Mbak. Kalau kota-kota itu buat apa Mbak? Nah, itu buat itu jaga untuk itu menampung barang-barang kayak gitu. Oh, dibuat di situ, ditempatin di situ barang-barangnya. Oh, ada tempat ini, ada tempat duduk juga ya, alas kaki itu Mbak, depan jenengan. Itu Mbak, di depanin jenengan. Itu buat apa? Tidur. Ya tidur ini. Selimut. Oke. Lumayan yo. Agak maju mungkin yo. Kita pun sampai teng mriku mawon. Pakai teles sampean. Oh, itu teman-teman. Itu ruangan kedua nih. Itu yo. Kalau ini mah rumah batu yang bener-bener ini Rumah luar batu, biasa bener-bener batu ini. ya. Asli nih, digali sendiri selama 1 tahun. Gak ada ini Mbak, lubang lagi Mbak. Nah, ini tempat keluarnya angin. Oh, ventilasinya. Oh, di situ ya. Cuman aku gak bisa ke sana teman-teman. Karena Basah ini. basah ini apa gendangan air. Itu bisa masuk Bapak? Pemirsa ini. Gak bisa ya. Bawahnya Mbak? dalam? Dalam ya Mbak. Jangan aja Mbak. Enggak dalam. Oh, enggak dalam. Enggak dalam. Kita dikit aja. Oh itu. Nah, mungkin kan bisa di center tuh ada kan. Nah, itu ada cahaya tuh. Berarti ini ventilasinya Mbak. Oh, weh, kodok le, kodok. Weh. Kata ventilasinya. Oh, aman ya Mbak yo. Gak pernah Ini enggak amblek ya Mbak ya? Oh, batu ini ya? Batu ini. Padas keras ya, padas keras. Rumah batu. Ini ibaratnya itu mbaknya ini rumahku, istanaku gitu ya Mbak ya? Ya, di sini. Mbak, apa sensasinya atau perasaannya Mbak Surontanu tadi ketika tidur sini Mbak? Nyaman-nyaman saja. Gak kayak ingat-ingat mati gitu perasaan. Di belakang itu ada apa Mbak? Batu itu kayak peradaban kuno sih Mbak? Nah, ini penemuan waktu itu. Ya. Oh, Seperti ini ya. Duh, selubung tiang itu. Lah berarti ada bangunan. Berarti ada hubungannya dengan kerajaan mungkin ya. Apa istana ya Kang ya? Itu selubung tiang jangan. Agak dekat sini Mbak, dekat kamera Mbak. Aku gak bisa mendekat Mbak, takut ini. Basah. Oh, ini teman-teman. Jadi ada selubung tiang begitu. Yang ini mungkin ya sudah di zaman kerajaan ya. Ya bangunan. Itu dapatnya di mana Mbak? Nemunya Mbak? Ayo Mbak, kita keluar lagi Mbak. Ke tempat duduknya. Aku selain tidur apa nih aktivitasnya nih nanti nih? Awas Bang. Oke, kita duduk lagi Mbak di tempat panjenengan tadi. Yang penting pemirsa ini sudah tahu bagian dalamnya ya. Masya Allah. Jadi sehari-hari aktivitasnya cari rumput. Kambingnya itu apa sapi atau gimana? Kambing ditaruh di rumah satu. Ini kan rumah keduanya gitu ya. Terus gini Mbak, selain juga tidur kan, aktivitas Mbak di sini itu apa lagi? Mungkin bertapa, menanam padi, gitu. Ini tanam jagung di depan itu. Oke. Terus gini Mbak,
ada ini enggak? Tirakat juga enggak? Warga tirakat kalau hari Kamis, Senin. Senin Kemisnya tirakat bermunajat, berzikir begini. Pastinya beda ya Mbak yo. Sensasinya ya. Ya, Kayak semacam agak gimana gitu ya. Pernah nggak Mbak di saat Mbak Surontano itu tidur di sini itu ada penampakan sesuatu nggak Mbak? ya pernah itu. Tapi ya bayangan seperti ada. Pasti. Bayangan sosok makhluk halus gitu. Itu sering ya. Tapi Itu gangguin Mbak Surontano apa enggak? tidak. Ya cuma bayangan saja kalau ya. Lalu tidak kelihatan ya tapi serang. Oke. Lihat di luar sih mungkin. Mbak keluar Mbak. Ayo Mbak keluar Mbak. Di bayangan-bayangan aku malah merintih. Nah, di depan sini Mbak. Kok kayaknya bagus ada. Lewat itu kan? Oh sini Mbak, lewat sini Mbak. Oh ini ada kolam-kolam ya? Nah, kita lihat. Sini Mbak, jenengan sini Mbak. Biar kelihatan di ininya. Loh, ini loh teman-teman. Nah, ada air, Biasa ya. ada airnya, ada air apa? Air Oh ditata itu Mbak. Nantinya kayak semacam ini ya Mbak ya. Kayak semacam pintu alami gitu ya Mbak ya. Jadi semacam seperti tirai ini. Semacam tirai. Tirai dari air. tirai dari alam. Mbak ini airnya nggak pernah ini, nggak pernah surut. Apa nggak surut ini? Nggak per- Oh terus ya. Oke. Itu Bagus yang ya? paling ini, yang dari sungai. Oh dari atas tadi ya ya. Seperti tirai loh ini ya. Bentar ya. Duh kayak gini loh. Jadi kebutuhan sehari-hari itu memang kan air melimpah ya kan. Kalau makan nanti. Kalau kan- masak di mana Mbak? Ada di atas. Oh, Di di atas. rumah ini, di rumah pertama. Iya. Oh gitu. Oke. Oh, terus ini tanam-tanam jagung di sini gitu ya. Lumayan ya. Sampai kapan nih Mbak? Sampai kapan Mbahnya tinggal di rumah batu ini? Ya sampai Katen akhir juga? hayat lah. Gitu ya. Sampai akhir hayat gitu. Artinya apa? Sudah gak ada batasan waktu gitu Tidak ya? ada batasan waktu. Seenakku, senyamanku gitu ya Mbak ya. Oke. Mbak, Tapi nyaman Mbak tinggal di sini Mbak. Nyaman tidak ada apa-apa. Adem ya, tidak sumuk Mbak. Tidak sumuk. Oke. Ini Mbak, boleh keluar Mbak dikit Mbak, keluar Mbak. Nah, oke. Ini Mbak, terakhir mungkin kan ya? Sudah Iya. apa belum? Kurang. Oke Mbak, ini Mbak. Kalau dari warga nih atau dari tetangga ya, ada yang ini enggak? Kayak semacam usil terhadap Mbah Surontano. Ya ada. Kemungkinan ada. Tapi Ngapain kok tinggal di ya situ? seperti itu. Pernah Ngapain tidak ada. Lah ya pernah dianggap gila nggak Mbah? Ya pernah seperti itu. Oh, pernah ya. Pernah dianggap gila. Dianggap memang edan, tidak dianggap lazim. gila gitu ya. Tapi memang tidak nyalahin yang ini karena kan memang nggak lazim gitu ya. Artinya Mbah Surontano kalau nggak ada bisikan tadi mungkin nggak buat ini ya Mbak. Ya. Terus ini nggak Mbah, sempat ada orang gitu terus datang tiba-tiba ngeresek gitu, ada juga ini. Oh gitu ya. Artinya mungkin ngereseknya sebatas ini mungkin ganggu tidur gitu ya. Seperti itu. Woi tidur woi. Ya. Pernah nggak Mbah? Mbah Surontano ini menggali ini ketika menggali terus kemudian bermunajat di dalam dianggap sesat sama seseorang itu pernah nggak seperti itu? Pernah ada, pernah itu. Berarti pernah dianggap sesat gitu ya? Ya Mbah, ini untuk yang terakhir nih didoakan penontonnya Mbah. Ya. Ini kan ditonton sama banyak orang nih. Ayo Mbah, minta doanya Mbah Surontano. Ayo didoakan penontonnya Mbah. Moga-moga rezeki ini lancar kayak gitu Mbah. Amin amin. Matur nuwun, matur nuwun, Mbah.